barayakita.com. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Cerita pengalaman pribadi dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Selamat malam Baraya, kembali saya hadir Aka Ahmad dan juga tentunya malam hari ini saya tidak sendirian ya. Alhamdulillah saya sudah ditemani rekan saya yang sudah beberapa kali tidak menyapa Anda nih. Ya betul sekali, sekalinya menyapa waktu itu filenya langsung hilang ya. Yes, nanti kita akan bahas ya. Jadi ada cerita-cerita menarik ternyata seputar cermis ini ya. Jadi pokoknya ada kejadian-kejadian yang kayaknya membuat kita bertanya mengapa dan kenapa gitu ya. Kenapa sih gitu kan. Oke, dan yang pastinya juga tentunya pada malam hari ini saya Aka dan juga Aldi, kita berdua akan membawa Baraya kita sedikit yang ringan-ringan saja dulu lah sebelum yang berat-berat. Asik. Nah karena ya kita ngebahas yang berat juga agak harus lebih waspada lagi. Yes, karena kemarin-kemarin sempat sih kita bahasanya kita agak berat dan filenya hilang ya. Nah itu dan dia. itu bener-bener jadi Baraya nggak tahu kenapa file kita itu hilang waktu kita bahas kuntilanak ya. Nah betul Ya. sekali, bahas Waktu kuntilanak. bahas kuntilanak, sejarah kuntilanak itu kita padahal udah rapi banget, itu tuh hilang dan nggak mungkin hilang gitu, tapi nggak tahu dicari sampai sekarang tuh filenya nggak ada. Nah itu dia. Tapi ini menjadi sebuah peringatan atau peringatan ya. Peringatkan lagi. Ya yang pasti buat Sobat Baraya tetap saksikan terus ya, atau stay tune di Baraya Official. Dan kita akan tetap siaran ya, ngebahas seputar fakta horor yang lainnya. Oke kakak, kita bakal masuk ke pembahasan pada kali ini. Ini kamu kamu suka nonton film horor nggak nih? Pasti suka. Aku juga suka sih. Tapi terkadang ada juga ya orang yang nggak mau nonton film horor ya. Karena memang serem, takut. Apa perasaan kamu ketika menonton film horor? Kalau aku sebenarnya takut. Yeah. Tapi sensasi ketakutan. Nah itu ya, adrenalin ya. Asli. Jadi ketika gitu kayak gitu tuh udah kayak gitu kan. Pokoknya lebih kepada ingin nonton tapi nggak mau, tapi ingin gimana ya, pokoknya ada kayak sensasinya tuh beda gitu, beda dengan kita nonton drama ataupun komedi. Jadi ada temen sampai sekarang tuh nggak mau gitu kalau diajak nonton yuk film horor, nggak mau gitu. Nah itu dia. Tapi kalau misalnya film kan balik lagi ya, semua orang tuh punya seleranya masing-masing. Ya favorit horor jadi salah satu yang menjadi favorit juga, terutama untuk keluarga plus 62. Apalagi nih, salah satu film di Indonesia horor itu menjadi salah penonton dengan terbanyak. Bahkan ada beberapa ini katanya film horor yang diangkat dari kisah nyata. Oke. Kita langsung aja, kakak bakal ulas apa saja kira-kira film horor yang diangkat dari kisah nyata. Wah, apa aja nih yang pertama? Kalau ini filmnya sangat hype sekali, terutama di tahun ini, yaitu KKN di Desa Penari. Oke, ini pernah kita bahas juga ya waktu itu. Jadi ini beneran, kalau dibaca tuh beneran the real ya? Betul. Dan ini berawal dari cerita mahasiswa ya, yang pada saat itu berkegiatan kuliah kerja nyata atau KKN. Kemudian di salah satu pelosok ada adat budaya tertentu, tapi ya pada akhirnya mengalami kisah yang cukup tragis ya. Jadi ada 2 orang yang meninggal. Betul. Di film aku nggak tahu kalau di versi nyata dia beneran meninggal atau enggak.
di versi nyatanya aku nggak tahu. Pokoknya kalau di filmnya kan aku nonton tuh. Salah satu yang mungkin bisa digambarkan secara nyata itu sebenarnya lewat Twitter itu. Jadi lewat cerita dari Twitter tersebut, dan memang ya kita tahu ya, memang kejadiannya seperti itu. Dan itu tuh emang bisa film tersebut kan waiting list beberapa kali karena Betul. Bukan waiting list karena kehambat pandemi ya. Jadi pas ketika nonton bener-bener penasaran banget ya, karena itu berawal dari sebuah utas atau cerita gitu, treat yang ditulis seorang ya. Ya. Dan bahkan kakak saking penasarannya ya. Tapi kita kilas balik dulu. KKN Desa Penari pada saat dia mau tayang itu ngedadak COVID-nya itu melonjak kasusnya. Di akhirnya diundur lagi sampai bener-bener memang momentumnya pas sih. Dan momentum pas itu bisa dimanfaatkan bahkan untuk sekarang ini sudah ada di 9 juta penonton, menjadi salah satu film terbanyak sepanjang masa yang paling ditonton, melewati film Warkop DKI Reborn. Oh, itu jadi salah satu prestasi ya dari film KKN di Desa Penari. Jadi inti ceritanya tuh di situ, pokoknya aku pernah, kalau versi nyata aku nggak tahu ya ceritanya karena nggak baca juga, hanya baca sekilas gitu. Tapi kalau aku nonton filmnya itu memang di endingnya aja ya, di endingnya itu ada 2 orang dari para mahasiswa itu yang meninggal karena dia itu melakukan mesum di sebuah kolam hutan ya, dan ternyata memang di situ ada kayak penghuninya gitu. Terus ya pokoknya kalau yang udah nonton pasti tahu dong yang namanya setannya yang siluman ular gitu kan, dan lain-lain ya. Pokoknya kalau penasaran, karena sekarang mah udah bisa ditonton kayaknya di platform ya. Jadi tinggal search aja KKN di Desa Penari ya. Kayaknya udah ada yang udah bisa ditonton secara gratis karena udah nggak diputar di bioskop ya. Nah itu dia, dan memang itu sekali lagi jadi salah satu film yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Oke. Terus apa lagi nih, ada lagi nggak? Ada juga film Danur. Ini pertama kali tayang sih di 2017 ya. Dan sudah ada 3 sequel. Coba diceritain nih buat yang aku pernah nonton, dan itu tuh Prilly Latukonsina ya pemainnya. Ya, betul sekali. Jadi ceritanya itu aku nggak tahu donor berapa ya, karena kan itu berapa sih? Ada 3. Ada 3, aku lupa lagi. Pokoknya aku yang versi si Asi. Kalau Asi itu ya. Asi itu sebenarnya salah satu tokoh dari film Danur. Pokoknya yang ada si Asi, terus yang ada si Peter CS-nya itu. Kalau yang lainnya aku kayaknya nontonnya cuma itu deh. Coba itu yang Danur yang mana yang diangkat dari kisah. Jadi untuk film Danur sendiri ini merupakan film yang diangkat dari kisah Risa Saraswati, yang merupakan seorang indigo. Mungkin sudah tidak asing lagi ya, jurnalisa ya, jurnalisa identiknya. Terus dan Risa ini memiliki beberapa teman tak kasat mata yang kisahnya ia bagikan lewat buku yang dia tulis. Jadi kisah tersebut memang sudah dicoba dicantumkan di dalam buku tersebut, dan barulah menjadi sebuah film. Dalam film ini wujud asli para sahabat ini Risa yang biasanya ia lihat sebagai anak-anak terungkap. Setelah mata batinnya dibuka, akhirnya Risa melihat wujud seram teman-temannya yang dimaksud Peter CS ini. Kalau di film kan sebenarnya mereka tuh adalah anak-anak yang baik sebenarnya. Anak-anak yang baik. Dan ada salah satu mungkin scene juga potongan. Jadi setelah dilihatkan wujud aslinya itu ternyata menyeramkan. Tapi ketika misalnya di dalam misalnya situasi di auranya itu positif, nah mereka tuh lucu-lucu sebenarnya. Siapa tuh Kang Aka mau ngurus kita. Aduh, enggak deh kayaknya kalau berteman dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitu ya. Karena itu harus punya keahlian khusus gitu ya. Gak mungkin kalau yang gak punya kebiasaan yang nggak punya talenta kayaknya nggak mungkin juga sih ya, karena kan nggak kelihatan gitu. Tapi benar sih untuk kalau aku sendiri ya, karena udah nonton ketiga film ini ya, Danur dari Danur 2017 sampai Danur yang ketiga, jalan ceritanya memang kuat banget sih. Jalan ceritanya kuat banget. Bagaimana memvisualisasikannya juga. Ini menurut aku jadi salah satu film rekomendasi. Dan beberapa sisi lain juga seperti aktor-aktornya
yang terdapat di danau itu kan diangkat kembali, salah satunya ASI ya, yang merupakan pembantu yang bisa dilihat itu hanya oleh Risa serta adiknya ya kalau nggak salah ya. Iya. Serta adiknya. Nah, ada juga mungkin yang paling identik juga karena siapanya ya, bapak angkatnya atau omnya. Itu dia berpacaran dengan salah satu wanita Belanda, noni Belanda. Yang dimana noni Belanda ini juga punya kisah tragis yang kita kenal dengan film Anet atau siapa ya, lupa. Kemarin yang baru ya? Iya, yang baru. Yang kepalanya ini dipenggal. Nah, itu jadi salah satu film yang seram juga. Kalau kakak udah nonton yang film itu? Kalau aku apa ya? Kita cari dulu ya nama-namanya. Mariana naon? Bukan Mariana. Film ini. Kita coba cari dulu. Penasaran, lupa. Aku udah nonton sebenarnya. Oke, apa ya namanya? Kalau misalnya Baraya tahu boleh aja langsung tulis di komen karena kita benar-benar lupa. Dari huruf M. Apa sih? Film ada tapi khusus Ivana. Nah itu. Nah itu tuh ceritanya kan pada saat di Danur itu kan pacaran dengan si omnya. Nah diangkat lagi lah kisah tersebut. Jadi beberapa dari kelanjutannya ya. Oke, lanjut lagi, ada film apa lagi nih Aldi yang diangkat dari kisah nyata. Nah kalau film yang satu ini sepertinya sih udah gak asing lagi ya, yaitu film The Conjuring. Itu kalau yang tadi kan film Indonesia, kalau ini ada film luar negeri ya, film luar negeri enggak luar negeri ya. Oke, kumaha film luar negeri. Nah, jadi The Conjuring ini serem sih sebenarnya. Aku udah pernah nonton yang orang kerasukan kan. Iya betul. Terus gimana? Itu sampai 1, 2, 3 gitu kan. Dan tuh, Conjuring. Kalau misalnya kita nonton ya ampun. Nah, jadi Conjuring kakak ngomongin Conjuring ini ada orang pakai baju putih. Diadaptasi dari kisah nyata yang menceritakan tentang pengalaman nyata Ed dan Lauren. Beliau harus berhadapan dengan roh jahat. Jadi sepasang paranormal itu berusaha mengusir roh jahat di rumah keluarga Peron yang penuh makhluk tak kasat mata mengerikan. Jadi setiap malam keluarga Peron ini mengalami teror aneh dan mengerikan hingga tidak dapat tinggal di rumah dengan tenang. Nah, ini sih PR ya untuk bisa melawan roh jahat. Oke, jadi ceritanya memang itu tuh diangkat dari kisah nyata itu ya. Sepasang pasangan paranormal meureun. Ya seperti itulah ya. Oke, Baraya, jadi itu ya kalau dari film lokal tadi ada salah satunya. Sebenarnya mungkin banyak juga ya. Ada lagi nggak? Coba. Kalau dari luar negeri atau dari mana nih? Pokoknya dari Indonesia deh, coba film-film yang adaptasi Jalangkung bukan sih, termasuk nggak sih? Jalangkung tuh sebenarnya lebih ke memang itu budaya. Lebih ke budaya sih ya, lebih ke budaya, permainan, kemudian memang ada kisah tragisnya juga sih sebenarnya. Tapi ya di Indonesia kan memang variatif ya untuk hantu-hantunya banyak banget gitu. Dan kalau menurut Kang Aka sendiri ini jadi poin plus atau jadi malah kita serem sendiri gitu? Sebenarnya kalau aku nonton film horor yang diadaptasi dari kisah nyata, sebenarnya membuat aku mah pengen nonton terus gitu ya. Karena kenapa? Karena emang jadi tahu itu beneran ada geningan yang ngalamin seperti itu gitu. Jadi malah aku mah pengen nonton kalau misalkan ada film yang diadaptasi dari kisah nyata. Kita ngerasanya gitu. Lebih real aja kali ya. Lebih ternyata memang ada kejadian seperti itu gitu. Oh ya, termasuk kalau dari film Indonesia sendiri ini bisa benar bisa juga salah sih. Salah satunya adalah Pengabdi Setan pun itu diambil juga dari kisah nyata karena rumahnya pun ada kan di kawasan Pangalengan. Nah itu ya ceritanya ada keluarga yang ibaratnya
menyembah salah satu aliran lah. Sampai akhirnya yang mendapatkan teror harus bisa menumbangkan. Ya mungkin di banyak berbagai cerita yang belum terungkap. Dan memang bisa jadi Pengabdi Setan ini menjadi salah satu wujud mewakili lah cerita-cerita yang sebenarnya tidak pernah diceritakan. Makanya memang agak serem juga gitu. Karena kaitannya itu banyak tukang angka kan kayak Illuminati dan segala macam lainnya gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau yang dari berarti si Pengabdi Setan tuh dari bukan dari kisah nyata, berarti kisah nyata nggak sih? Nah itu tuh masih ini ya, masih tanda tanya. Ada yang bilang kisah nyata, ada memang yang dibuat. Tapi kalau untuk settingan mulai dari rumahnya dan jalan ceritanya tuh hampir sama persis diambil dari kisah nyata. Kita coba searching ya. Apakah Pengabdi Setan diangkat dari kisah nyata? Iya, jadi kalau misalkannya Baraya apa ya? Pernah nggak sih nonton film horor tapi sendiri nih? Kalau aku sih nggak mau. Aku sebenarnya seneng nonton film horor di bioskop. Tapi aku nggak pernah nonton sendiri. Kalau kamu pernah nggak nonton film sendiri dan horor? Kalau sendiri sih enggak, belum sih. Belum pernah. Tapi kira-kira mau nggak? Tapi sendiri kayak nggak ada di samping kita tuh nggak ada orang, nggak ada yang kenal gitu. Kalau ada yang kenal kan maksudnya tuh kayak pas apa tuh kita langsung gitu kan? Iya. Sebelah gitu. Kalau nonton film lain mungkin pernah ya Kang Ak ya. Kalau untuk yang bukan horor. Tapi kalau masih di bioskop kayaknya masih seru sih sebenarnya ya. Oke, ini aku dapat info apakah si film Pengabdi Setan itu diangkat dari kisah nyata atau bukan. Nah, jadi Pengabdi Setan itu kan dirilis pada tahun 2017 silam ya. Yang jadi pertanyaan yaitu apakah diangkat dari kisah nyata atau bukan. Nah, film Pengabdi Setan ini pertama sebenarnya merupakan film remake dari judul yang sama, dirilis tahun 1980. Jadi udah lama sebelum aku lahir mungkin kalau 1980. Nah, Pengabdi Setan yang disutradari oleh Sisworo Gautama Putra itu merupakan cerita fiktif ternyata. Nah, film yang menjadi horor cult klasik itu ini merupakan salah satu favorit horor sutradara Joko Anwar. Nah, Joko Anwar mendapatkan kesempatan dari Raffi Films yang pada situ selaku produksi untuk meremake film tersebut. Jadi emang apa ya, ada suatu ini ya, ketika dia seneng dengan film itu. Aku juga pernah dengar ya, katanya dia pernah nonton film itu waktu kecil ya katanya teh. Terus akhirnya setelah dia menjadi seorang sutradara ya, akhirnya dia membuat apa yang dia suka gitu kan, meremake kembali. Wah, itu luar biasa banget ya. Iya, jadi apa ya, jadi kayak misalnya hobi awalnya kayak kesukaan favorit, kemudian dia tuangkan menjadi sebuah karya yang sampai akhirnya ini masih dikenang sih ya. Nah itu Baraya ya, pokoknya salah satu dari banyak sebenarnya Aldi ya, film-film yang diangkat dari kisah nyata, nggak cuman horor. Tapi kalau yang horor yang tadi kita sebutkan ya, tapi sebenarnya intinya kamu pernah nggak sih kayak setelah nonton film horor nih, sampai rumah tuh kebawa-bawa gitu, kebayang-bayang sampai kebawa mimpi gitu, adegan-adegan di film horor tersebut. Aku pernah sih. Kamu pernah nggak? Nah, terutama yang Ivana tuh kan memang agak. Aku nggak nonton loh, tapi aku pengen nonton. Tapi harus ada teman gitu. Tapi Ivana sih udah beres, cuman memang itu lebih ke tragis sih sebenarnya filmnya juga. Tapi seru. Lu pengen nonton. Waktu memang ya sebenarnya waktu itu bisa dikatakan agak hype dan juga biasa aja ya untuk respon. Tapi menurut aku itu salah satu film yang dia ceritanya kuat banget, terus dari jump scare dan juga kesadisannya itu, aduh. Aku nggak nonton, tapi kalau search sih biasa aja ya, ada film tersebut. Tapi aku pokoknya nggak pernah mau nonton film horor sendiri. Walaupun itu di rumah, apalagi pakai headset gitu atau headphone yang gila suaranya itu. Itu tapi kalau misalkan ada temen sih mau di rumah ataupun di bioskop juga aku pasti mau nonton aja gitu ya, karena kan ada temennya gitu. Nah kalau ngomongin tentang kebawa-bawa mimpi, aku pernah nonton satu horor
Yang ke bawah mimpi waktu itu nonton Jalangkung, tapi yang versinya dulu tuh tahun berapa waktu itu aku masih SMP, aku nonton film Jalangkung. Dan itu adalah film pertama film horor yang aku tonton, dan akhirnya aku suka film horor tuh di situ gitu. Oh, jadi berawal dari sekaligus memainkan Jalangkung juga tuh. Enggak, waktu itu kan waktu pas SMP main jalangkungan yuk cenah gitu. Jadi jadi ya udahlah sampai sekarang jadi seneng nonton film horor gitu. Tapi ke bawah mimpi teh, dina mimpi teh ada apa sih, aku main jalangkung terus hidup kayak anak SMP gitu loh gitu ya dulu teh waktu itu gitu. Tapi terlepas dari itu Kang Aka, terkait dengan bagaimana film di Indonesia, kita pun harus support ya, karena itu merupakan salah satu karya anak bangsa juga, dan kreativitasnya atau ide kreatifnya bukan sesuatu hal yang ibaratnya bisa dikatakan apa ya, murah, nilainya mahal banget lah. Oke. Maka itu memang harus patut kita apresiasi setinggi-tingginya, karena untuk membuat dan menciptakan karya kan bukan sesuatu hal yang mudah, dan tentunya banyak kru yang terlibat. Jadi ya untuk bisa menghargai karya tersebut ya kita harus dukung, paling tidak nonton di resmi seperti misalnya di bioskop atau misalnya di platform-platform lain ya, karena itu bisa membantu mereka untuk nantinya agar bisa lebih dihargai. Karena berbagai film Indonesia sendiri kan sudah ada yang beberapa untuk masuk internasional, termasuk Ngeri-Ngeri Sedap itu, walaupun bukan horor ya, itu sudah dipromosikan juga dan akan tayang di luar negeri. Tapi terlepas dari hal itu, kembali lagi buat Sobat Baraya juga, bahwa film yang diambil dari kisah nyata ini merupakan sebuah ilustrasi yang menurut aku bisa, yang tadinya mungkin kita penasaran atau misalnya ada pernah mengalami kejadian-kejadian tersebut di sekitar kita, tapi kita memang belum merasakannya secara langsung, dan dengan ada film yang tersebut bahwa ya kejadian itu memang ada, termasuk horornya atau misalnya jenis-jenis mungkin hantunya dan segala macam lainnya, yang balik lagi gitu ada kenapa itu bisa muncul, karena ada penyebabnya. Itu aja sih, kayak Danur ceritanya ya kan berawal dari anak indigo, kemudian dari hantu-hantunya tersebut punya backgroundnya, story masing-masing. Nah itu yang mungkin menjadi salah satu cerita yang menjadi daya tarik lah untuk kita tonton gitu. Oke, jadi Baraya silakan ya, bagi Baraya boleh percaya boleh enggak ya tentang cerita atau film horor yang diangkat dari kisah nyata tersebut. Dah buat Baraya yang ingin berbagi kisah misteri atau cerita misteri, boleh ya, bisa di email ataupun juga boleh nanti kalau misalnya mau kirim voice note ataupun rekaman suara, boleh banget ya, kita tungguin. Ya, betul banget. Nanti kita bakal coba ceritakan juga, siapa tahu nih mungkin ada pengalaman itu relate. Nah betul, bisa contohnya pernah nonton film horor dan ternyata si hantu yang ada di film horor itu tiba-tiba beneran datang gitu kan. Ya itulah banyak banget ya pokoknya. Apa ya, pengalaman tuh kejadian misteri yang dialami oleh Baraya. Oke. Kalau begitu saya Ak Ahmad dan saya Ali Salman. Terima kasih banyak. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Demikian Cermis kali ini. Bagi Baraya yang ingin berbagi cerita misteri, silahkan kirim data audionya melalui email markombarayakita@gmail.com atau silahkan datang langsung ke studio Baraya Kita di Jalan Peta 168E, Kota Bandung. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com